Oke, jadi seperti yang kalian tahu, belakangan ini kan lagi maraknya nih berita Donald Trump post tarif ke negara-negara di luar sana gitu kan. Termasuk Indonesia, termasuk juga Swiss. Nah, di video kali ini jadi kita bakal bahas apa sih efek dari tarif US ini kepada dunia jam tangan in general. Nah, tapi sebelum kita mulai masuk ke video, kali ini kita bahas dulu lagi pakai jam tangan apa. Lu lagi pakai jam tangan apa? Ini gue lagi pakai Skydweller yang Champagne ukuran 42. Dia salah satu model Rolex yang emang paling sold out di antara kolektor-kolektor. Tapi maybe yang biru ya lebih sold out ya. Iya. Kalau lu lagi pakai jam apa? Nah, kalau gue nih lagi pakai jam yang unik banget nih. Jadi ini tuh Day-Date Yellow Gold 118138. Dia dialnya whiskey, jadi warnanya itu unik, dia kuning terus dalamnya tuh kayak warnanya whiskey lah. Nah, oke, mulai masuk ke pembahasan pertama. Jadi tarif impor ini yang diterapin sama si Donald Trump, dia kan sebagai presiden US sekarang, itu efeknya itu masif banget ya. Mungkin bukan cuman di dunia jam tangan, tapi maksudnya di luar sana seperti ke ekonomi segala macam. Nah, jadi economic agendanya si Donald Trump ini di tahun 2025 ini, dia itu bakal naikin tarif-tarif impor dari negara-negara lain. Jadi tujuannya kan sebenarnya untuk melindungi industri-industri lokalnya si US ini kan. Nah, termasuk juga tarif ini tuh dia post ke Swiss, dimana kita tahu kalau misalkan Swiss itu kan produsen-produsen dari rata-rata brand-brand jam tangan mewah lah. Nah, salah satu brand-brandnya mungkin seperti Rolex, Patek, AP. Nah, sebenarnya brand-brand ini tuh memiliki dua pilihan. Apakah tarif ini tuh akan dia kenakan ke konsumen, which is harganya bakal naik untuk di retail price di US, atau dia bisa makan sendiri tarifnya itu dan harga tetap sama. Nah, dan ini dua hal kalau misalkan dia terapkan juga outcome-nya pasti berbeda. Tapi most likely kalau menurut gua dan Cesar ya, mungkin dia akan lebih ke opsi ke pertama, pasti akan dikenakan ke konsumen. Karena kan seperti yang kita tahu sendiri, kalau misalkan Rolex, brand-brand seperti Rolex itu harganya itu sudah sangat proper lah gitu loh. Karena mereka kan untuk mendesain, mendevelop suatu jam tangan itu kan pasti cost-nya sangat tinggi gitu loh. Kalau untuk masalah tarif, itu efek ke jam tangan bisa dibilang semi-semi ya. Karena sebenarnya kalau untuk harga di luar tuh oke, dia naik karena emang masuk barang jadi susah. Retailnya naik juga kan sejak Januari tahun ini. Dan sejak beberapa bulan lalu tarif dinaikin, harga jam juga ikut naik dia. Karena dari mana-mana masuk barang pasti kena cukainya lebih anggapannya ya. Per sekarang sih sebenarnya belum ya. Ya, per sekarang tapi belum. kita ngomong Tapi ke kita ngomong ke depannya, benar. Pasti bisa kena lebih dikarenakan emang ya jujur gue juga bingung juga kenapa US bisa sampai segitunya kan. Iya. Posisinya sekarang kita ya lu pada pasti tahu lah posisi sekarang gimana. Bukan gak di jam tangan doang dan juga di beberapa tempat lain seperti kripto gitu. Kripto kita kan harusnya expecting a bull run soon gitu. Tapi udah terbukti dan ini belum terjadi juga dikarenakan emang kondisi ekonomi dunia yang lagi susah. Dikarenakan kejadian-kejadian terakhir ini yang mau menaikkan tarif. Di sini kita bisa lihat di mana harga barang naik tapi konsumennya yang berkurang karena mereka lebih banyak pilih untuk pegang cash. Ya, mereka lebih pilih pegang cash. Amit-amit kenapa mereka tuh takut krisis sebenarnya di dunia. Di sini makanya daya belanja tuh lagi berkurang. Ya, tapi untuk kedepannya kita sebenarnya nggak tahu gimana. Kita nggak tahu kapan ini bakal berakhir. Tapi untuk jam tangan ya masih semi lah, masih aman-aman aja. Iya. Intinya jika resesi benar akan terjadi, daya beli turun, orang akan mulai menjual jam. Nah, ketika orang mulai menjual jam secara masif, itu harga sebenarnya bisa drop. Tapi di sini kita bisa lihat kalau misalkan posisinya harga itu, Nah, jadi untuk situasi sekarang itu agak unik. Kenapa? Karena harga itu sebenarnya naik karena tarif. Tapi daya beli itu nggak mengikuti, apalagi di Indonesia ya. Karena di Indonesia tuh orang mungkin lagi pada takut, istilahnya takut untuk membeli suatu hal yang besar gitu. Dan ini lumayan unik karena kalau lu bandingin harga jam di luar sama di Indonesia, itu kita udah bandingin kemana-mana. Jepang, Hong Kong, Cina, semua itu tetap Indonesia paling murah karena kurs kita.
Ya, Jadi makin lama tuh melemah karena hal ini terjadi. US kemarin aja udah nyentuh 1700 kan. betul. Jadi US 1700 sih agak Jadi ibaratnya begini ya, karena US dollar lagi mahal, jadi sebenarnya dealer-dealer di luar negeri itu merasakan kalau harga di Indonesia tuh murah, Iya. gitu loh. Jadi itu ada yang namanya kalau dealer-dealer tuh bisa arbitrage trading. Jadi di saat harga di Indo lebih murah, misalkan pedagang dari US akan coba untuk masukin ke sana, Iya. karena masih ada margin gitu loh, masih under market. Belakangan emang lagi banyak juga, dan emang lagi banyak juga pedagang-pedagang dari luar beli dari kita. Especially dari, ada yang dari US, ada yang dari Middle East juga ada. Ya mungkin karena emang di kita kan harga sebenarnya masih sama-sama aja, tapi nggak kena efek sama kurs US-nya tuh sebenarnya nggak ngefek segitunya ke secondary watch marketnya, dikarenakan harga emang sebenarnya stabil. Tapi karena di mereka, oh mata uang gue naik nih, mata uang Indonesia masih biasa-biasa aja gitu. Iya. Mereka belinya ke kita jadinya. Nah, sebenarnya efek global dari tarif ini itu sebenarnya kan pasti harga-harga di US itu naik nih. Ketika misalkan harga sebuah retail price itu naik semua, otomatis harga-harga secondary market itu ke depannya pasti akan mengikuti juga. Iya. Karena ibaratnya ya ketika orang mau beli di harga retail dan harga retailnya naik, mungkin orang-orang akan lebih memilih tuh untuk beli di secondary market karena harganya mungkin nggak sebegitu kena efek dari tarif itu. Apalagi kalau misalkan barang-barang itu diambil dari negara-negara lain. Jadi walaupun sebenarnya harga untuk sementara ini bisa stay dan mungkin cenderung turun ya, karena kan pastinya efek ini kan efek ke ekonomi seluruh dunia. Tapi sebenarnya ke depannya itu barang-barang di pasar Indonesia ini itu akan sangat cepat diserap sama pasar internasional. Karena negara-negara lain pasti ngerasa harga di Indonesia tuh murah. Iya. Karena mata uang itu, mata uang kita tuh memang lemah. Iya, anggapannya kalau misalnya kurs di mereka gitu lu hitung, mereka jual barang $10.000. Yang mereka udah taruh misalnya $10.000 dari 3 bulan, 4 bulan lalu. Kan itu tetap $10.000 di mereka. Iya. Tapi kalau di kita kan misalnya kita lihat harga mereka gitu $10.000 3 bulan, 4 bulan lalu itu misalnya ya hitung-hitung 160 juta. 3 bulan 4 bulan ke depan itu udah 170 juta. Iya, Di betul. situ udah naik 10 juta. Nah, sebenarnya efek ini tuh juga bukan cuman mungkin di Indonesia ya, tapi mungkin di negara-negara berkembang yang mata uangnya itu lemah. Mungkin seperti Thailand, Vietnam. Nah, barang-barang di Asia Tenggara ini tuh akan sangat mudah diserap sama pasar internasional karena harganya tuh sangat bersaing. Nah, mungkin salah satu contohnya itu seperti kalau misalkan di Juragan Jam, itu sebagai contohnya itu kita lagi ada stok Daytona Full Yellow Gold Black Diamond, itu kita jual di harga 580 juta. Nah, mungkin kalau di luar negeri itu di pasaran internasional itu mungkin jualnya tuh di harga 600-an. Nah, kenapa bisa bedanya sebegitu jauh? Karena mata uang di Indonesia itu, karena kan kita semua melakukan transaksi pasti pakai rupiah kan. Iya. Sedangkan ketika di-convert ke US dollar, nilainya itu menjadi sangat banyak gitu. US-nya itu dari tadinya dia bisa beli satu barang, mungkin bisa dari tadinya dia bisa beli barang ini seharga 600 juta. Karena rupiah kita lemah, mungkin harganya jadi 580 juta. Misalkan Iya, contohnya jadi seperti masuk itu. juga buat mereka jual di atas 600 nantinya. Iya. Dan ini kalau lu ngomong jam-jam tangan yang kan kita ngomongin Daytona Full Yellow Gold, dia kan emang emas gitu. Itu kemarin kita hitung total emasnya ada berapa? Emas, nih value dari emasnya aja itu udah sekitar 208 gram kan? 208 gram itu Iya. which is Ya hitung-hitung kasar ya deket-deket 400 juta. ya betul. Dimana lu beli Daytonanya cuman paling 185 juta. Jadi nilai emasnya dan nilai jam tangannya itu Lebih mahal emasnya. lebih mahal nilai emasnya sebenarnya. Iya, ya amit-amit krisis dunia lu bisa lelehin jadi emas juga, ya udahlah dapat 400 juta gitu. Iya. Ya semoga gak krisis ya. Soalnya kan emang belakangan kondisi juga lagi ya lu tahu sendiri lah Iya. gimana. Jadi dibilang gini sih sebenarnya harga jam tangan apakah arahnya turun atau naik sebenarnya itu untuk saat ini stay aja ya. Malah cenderung akan naik. Kenapa? Karena itu dia. Karena ketika semua barang-barang yang kita masukin itu kan pasti dari luar negeri nih. Ketika misalkan kita jual di harga sekarang dan kita mau ngestok barang yang baru lagi, itu harganya itu naik di sananya.
karena naik, otomatis kalau kita contoh kita jual 150 sekarang, nanti kalau kita mau ngestok lagi, itu harganya udah di atas itu. Jadi kan kita sebagai dealer itu juga ada dilema ya, dimana apakah kita jual lalu stoknya kosong atau kita jual lalu kita harus ngestok lagi gitu. Tapi kalau kita ngestok lagi itu harganya itu naik gitu. Makanya kadang tuh kalau orang nanya tuh, oh kok harganya beda sama yang terakhir gitu, karena emang tergantung juga. Oh, lu beli misalnya Oktober tahun lalu gitu. Lu beli Oktober tahun lalu dibanding sama lu beli Maret tahun ini lah gitu. Oke, dulu dapat murah, misalnya lu dapat Submariner paling 190. Ya, yang baru ya lah ya, yang baru second udah ukuran 41, 190 gitu. Iya. Dimana itu kalau lu beli di US itu bisa sekitar ya 205, 210 untuk second ya. Tapi kan itu karena mereka gak hitung kursnya seperti kita. Kita tuh 190 kayak oke, 190 juta, tapi buat mereka itu sebenarnya uangnya lebih kecil. Itu paling cuma berapa belas ribu USD kan. Iya. Paling ya 11 ribu, dekat-dekat 12 ribu USD gitu. Dimana buat mereka masih oke, 11 ribu gitu masih gak apa-apa. Iya. Jadi ya intinya sebenarnya efek tarif US ini kepada jam tangan mewah ini itu sebenarnya bakal mengubah landscape dari jam tangan mewah ini sih. Karena kan ya ibaratnya kalau misalkan saran dari kami itu sebenarnya kita harus pegang jam tangan yang memang barangnya liquid dan value-nya itu sesuai. Iya. Seperti mungkin contohnya kita lihat Submariner Date atau yang kayak model-model yang laku lah ibaratnya, bukan model-model yang slow moving. Karena dari situ ya ketika krisis terjadi kan otomatis barang mewah itu nggak ada harganya. Iya, tapi sebenarnya lu bisa bedain kedua tempat. Lu bisa beli barang-barang yang liquid seperti Submariner, GMT itu, atau lu bisa beli barang-barang yang emang kemungkinan besar bisa kalahin inflasi. Seperti barang-barang full gold Daytona yang emang misalnya kita jual murah, under 600. Iya. Jujur ngomong gue belum ada lihat satu lagi under 600 selain kita. Betul. Atau misalnya kita ada juga yang 31 Meteorite Diamond. bezel diamond. Barang-barang itu kan udah gak ada gitu. Lu mau, ya sebenarnya gue mau jual-jual bisa-bisa aja gitu. Tapi kan barang-barang begitu mau USD-nya naik seberapa pun kalau gak ketemu juga sama aja gitu. Lu gak bisa dapat harga, gak bisa patokin harganya lah lebih tepatnya. Dan juga mungkin efek ini tuh kayak oke buat masyarakat secara luas itu kan dampaknya terasa banget. Iya. Tapi di setiap kejadian krisis seperti ini tuh tetap ada aja orang-orang yang memang ultra rich ya. Ultra rich. Yang memang dampaknya itu nggak kena ke mereka. Malah belakangan itu kita banyak jual barang-barang yang nilainya tuh di atas 500 juta. Tapi memang untuk barang yang kisaran 50 juta, 100 juta yang masih ibaratnya entry level, nanggung-nanggung ya agak slow sih. Bener gak? Memang belakangan barang gede lagi lebih jalan dibanding barang kecil. Iya. Dikarenakan ya orang-orang yang nggak kena efek sama kelakuan Trump itu orang-orang yang emang udah berduit, seperti lo ngomong tadi, udah banyak duit. Mereka mau beli apapun juga ya fine, nggak masalah gitu. Mereka udah nggak peduli tentang value jamnya lagi sih. Iya. Lebih ke ya gue suka gue beli. Iya, gue suka gue beli, kalau misalnya mau jual ya udah urusan nanti gitu. Mau USD berapa, mau rupiah berapa gitu. Kalau mereka suka ya mereka beli. Jadi ya pokoknya sekarang ya kalau lu pada misalnya mau beli jam tangan, lu pada mau safer option gitu, lu beli yang emang dia lebih, lu lihat value-nya. Seperti tadi kita kasih contoh Daytona full gold, barang-barang full gold, dikarenakan emas kan tinggi banget. Iya. Lu beli barang-barang yang emang lebih susah dicari, lebih langka lah anggapannya kan. Barang-barang yang oke lah lu setahun sekali jalan-jalan lu cuma bisa lihat barang ini sekali gitu. Karena emang barang-barang begitu ya nggak terlalu kena efek sama kurs US ini atau kurs kita. Karena mungkin target market yang beli ya orang-orang yang seperti tadi kita bilang orang-orang yang kita ngomong ultra rich gitu. Nah, oke, paling itu aja sih yang kita bisa bahas dari efek dari tarif US kepada jam tangan seperti Rolex. Mungkin kalian ada opini atau pendapat, boleh komen di bawah.